Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babun majaa, riwayat yang datang bahwasanya syahra'idin, 2 bulan raya, la yang tusani, yang keduanya tidak berkurang. Hadis yang ke-10, an Abdurrahman bin Abi Bakrata an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahra'idin, ada 2 bulan perayaan, la yang kusan, yang keduanya tidak berkurang. Apa saja bulan itu? Yang pertama adalah Ramadan, yang kedua adalah Dzulhijjah. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, makna hadzal hadis, maksud hadis ini adalah syahra'idin la yang kusan, 2 bulan raya yang tidak berkurang. Yaqulu, maksudnya la yang kusani ma'an, keduanya tidak akan kurang bersama-sama, fi sanatin wahidatin, dalam 1 tahun, syahrul Ramadan wa Dzulhijjah, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Inna qasa ahaduhuma, jika berkurang salah satu dari keduanya, tamal akhar, sempurna bulan yang lainnya. Wa qala Ishaq, dan berkata Imam Ishaq, maknahu, makna hadis ini, la yang kusani, tidak berkurang. Yaqulu, maksudnya, wa in kana tis'an wa ishrin, meskipun jumlahnya 29 hari, fahuwa tamamun, maka dia termasuk sempurna, ghairu nuqsanin, tidak berkurang. Wa ala madhhabi Ishaq, berdasarkan pendapat Imam Ishaq, yakunu, terjadi, yang khusus syahrani ma'an, berkurang 2 bulan bersama-sama, fi sanatin wahidatin, dalam 1 tahun. Jadi maksudnya, dari 12 bulan, ada 2 bulan yang memiliki keistimewaan tidak ada pada bulan-bulan yang lain. 2 bulan itu apa? Ramadan sama Dzulhijjah. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya 2. Keistimewaan yang pertama, bahwa dua-duanya adalah syahra'idin, 2 bulan perayaan. Bulan Ramadan disebut bulan raya karena ada Idul Fitri setelahnya yang disebut hari raya. Bulan Dzulhijjah disebut bulan raya karena di dalamnya ada Idul Adha yang merupakan hari raya. Keutamaan yang kedua untuk bulan ini adalah la yang tuson, 2 bulan ini tidak akan berkurang. Apa maksud dari tidak akan berkurang ini? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, maksudnya tidak berkurang itu tidak mungkin dua-duanya berkurang dalam 1 tahun. Artinya kalau Ramadan pada tahun ini harinya hanya 29 hari, maka pasti Dzulhijjahnya 30 hari. Atau sebaliknya, kalau Dzulhijjahnya 29 hari, pasti Ramadannya 30 hari. Maka seandainya Ramadan tahun ini kita puasa 29 hari, ternyata Dzulhijjahnya 29 hari. Nah, menurut Imam Ahmad, berarti Ramadan kita kurang 1 hari. Karena tidak mungkin dalam 1 tahun kok Ramadannya 29 hari, Dzulhijjahnya juga 29 hari. Harus salah satunya yang 29 hari. Nggak boleh dua-duanya. Nah, sehingga seandainya ya, Ramadan ini kita puasa 29 hari, ternyata pas Dzulhijjahnya juga 29 hari. Berarti kita masih punya utang 1 hari. Kita ganti untuk Ramadan yang sudah lewat itu. Itu menurut Imam Ahmad, kata-kata la yang kusang seperti itu. Kalau menurut Imam Ishaq, temannya Imam Ahmad, tidak begitu maksudnya. Tidak berkurang itu maksudnya, meskipun 29 hari, tapi oleh Allah dianggap 30. Sehingga seandainya Ramadan besok itu jumlahnya 29 hari, maka kita dianggap seolah-olah puasa 30 hari. Jadi ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian silahkan puasa Ramadan, mau 29 hari, mau 30 hari, saya anggap lengkap semuanya, enggak berkurang. Karena itu, seandainya puasanya hanya 29 hari, alhamdulillah, kita dapat sedekah dari Allah.
disedekahi 1 hari nggak puasa, sementara pahalanya tetap sempurna. Nah, kalau kita mengikuti pendapat Imam Ishaq ini, berarti Ramadan dengan Dzulhijjah, seandainya dalam 1 tahun itu sama-sama 29 hari, nggak ada masalah. Sehingga kalau pendapatnya Imam Ishaq ini, kalau kita pakai, maka andaikan kita puasa 29 hari bulan Ramadan. Ternyata Dzulhijjahnya juga 29 hari, nggak ada masalah. Nggak ada kewajiban untuk apa? Mengganti 1 hari. Kenapa? Memang boleh dua-duanya 29 hari itu nggak ada masalah. Nggak harus apa? Salah satunya yang 29 hari. Demikian perbedaan pendapat para ulama terhadap makna hadis ini. Kita lanjutkan. Bab majaa, riwayat yang datang likulli ahli baladin, untuk setiap penghuni negeri, ru'yatuhum, ru'yat mereka. Artinya ru'yatnya satu negara itu berlaku untuk negara masing-masing. Hadis nomor 11, an Quraibin, dari Quraib, anna Ummul Fadli bintal Harith, bahwasanya Ummul Fadl bintul Harith, ba'athathu, mengutus Quraib, ila Muawiyah, kepada Muawiyah, bisyami, di Syam. Jadi waktu itu Muawiyah sebagai khalifah di Syam. Qala, dia mengatakan, faqadimtu, lalu aku datang, asyama, itu Syam. Faqadaitu, lalu aku menyelesaikan hajatnya Ummul Fadl, yaitu disampaikan kepada Muawiyah, ya, ketuanya ini. Wastuhilla, dan terjadi hilal, alayya, terhadap saya, hilal Ramadan, hilalnya bulan Ramadan, wa ana bisyami, sementara saya masih di Syam. Fara'ainal hilal, maka kami melihat hilal, lailatal Jumu'ah, pada malam Jumat. Berarti puasanya dimulai hari Jumat. Tsumma, kemudian qadimtul Madinah, aku datang ke Madinah, fi akhir syahri, pada akhir bulan, yaitu akhir bulan Ramadan. Berarti perjalanannya sekitar 1 bulan, ya. Fasa'alani, maka bertanya kepada saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tsumma, kemudian dzakarul hilal, dia menyebutkan tentang hilal. Faqala, maka dia bertanya, mata, kapan, ra'aitum, kalian melihat al-hilal, hilalnya? Faqultu, maka saya menjawab, ra'ainahu, kami melihat hilal, lailatal Jumu'ah, pada malam Jumat. Faqala, maka Ibnu Abbas bertanya, anta, apakah engkau ra'aitahu, melihatnya, lailatal Jumu'ah, malam Jumat? Faqultu, maka saya menjawab, ra'ahun nasu, orang-orang yang melihatnya. Wasamu, dan mereka juga puasa. Wasama Muawiyah, dan Muawiyah juga puasa. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, lakin, akan tetapi, ra'ainahu, kami melihat hilal, lailatas sabat, pada malam Sabtu. Fala nazalu, maka tidak henti-hentinya, nasumu, kita puasa, hatta, sehingga, nukmila, kita sempurnakan, thalathina yauman, 30 hari. Atau narahu, kami melihat hilal, maksudnya melihat hilal sebelum 30 hari. Fakultu, maka saya berkata, ala taktafi, tidakkah engkau mencukupkan diri, biru'yati Muawiyah, dengan ru'yat yang dilakukan oleh Muawiyah, wasiyamihi, dan puasanya? Qala, Ibnu Abbas menjawab, la, tidak. Hakada, seperti inilah, amarna, menyuruh kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud hadis ini Quraib, seorang tabi'i, tampaknya dia diutus oleh Ummul Fadl untuk menemui Muawiyah. Tolong, saya punya hajat-hajat, sampaikan ke Muawiyah. Nah, dia datang dari Madinah menuju ke Syam. Muawiyah tinggalnya di Syam. Ternyata sampai Syam masuk tanggal 1 Ramadan. Orang-orang Syam melihat hilal pada malam Jumat. Maka mereka mulai puasa Ramadan hari Jumat. Nah, begitu pulang ke Madinah di akhir bulan Ramadan, ditanya oleh Ibnu Abbas, orang-orang Syam bagaimana? Oh, kami di Syam sudah mulai puasa hari Jumat, karena hilal terlihat oleh kami malam Jumat. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau kami di Madinah tidak. Kami berpuasanya pada hari Sabtu, karena baru melihat hilal pada malam Sabtu. Nah, maka oleh Quraib ditanya, loh,
Kenapa nggak ngikuti yang di Syam saja? Syam sudah melihat hilal. Yang Madinah ikut-ikutan saja yang Syam. Maka kata Ibn Abbas, oh nggak begitu. Yang disuruhkan oleh Nabi nggak begitu. Nabi menyuruhkan, puasalah kalian ketika melihat hilal. Nah, orang Syam melihatnya malam Jumat. Otomatis mereka puasanya hari Jumat. Orang Madinah di tempat yang lain, puasanya melihatnya malam Sabtu. Berarti puasanya hari Sabtu. Posisinya gini ya, Mekah itu di selatan. Kalau kita ke utara, nanti akan ketemu kota Madinah. Nah, kalau nanti ke utara lagi, kita akan ketemu Syam. Oke. Nah, maka ini perjalanan dari Madinah menuju Syam ini ke arah utara. Setelah itu pulang lagi, perjalanan sekitar 1 bulan. Sekitar, tidak harus 1 bulan. Oke. Karena waktu itu zaman itu pakai unta. Nah, ternyata kata Ibn Abbas, masing-masing negara itu ya ru'yat hilalnya berlaku untuk negara masing-masing. Maka kita tidak pakai ru'yatnya Saudi. Demikian juga orang-orang Saudi tidak pakai ru'yatnya Indonesia. Indonesia melihat hilal hari apa, yaitu puasanya. Karena itulah Imam Tirmidzi berkomentar, wal amalu ala hadzal hadis, dan pengamalan berdasarkan hadis ini inda ahli ilm, menurut para ulama, anna likulli ahli baladin, bahwasanya untuk masing-masing penduduk negara ru'yatuhum, ru'yatnya masing-masing. Nah, tapi perlu diketahui bahwa memang ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain tersebut disebut ittihadul matalih atau ittihadul matla'. Dianggap matla' itu satu. Artinya apa? Kalau di seluruh dunia ini sudah ada satu tempat yang melihat hilal, maka berlaku untuk negara yang lain. Negara mana yang paling cepat melihat hilal? Ya. Nah, kalau dia paling cepat melihat hilal, maka yang lain-lain tunduk, semuanya ikut. Tapi pendapat ini menurut Ibnu Abbas tidak sesuai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita pakai pendapatnya sahabat saja yang mengatakan bahwa masing-masing negara itu ru'yatnya untuk tempat-tempat masing-masing. Kecuali kalau dua negara tetapi matlaknya satu, yaitu tempat terbit hilalnya satu, karena negaranya berdekatan sekali. Sama-sama negara kecil dan berdekatan. Misalnya Brunei dengan Malaysia, kecil-kecil nih. Nah, ketika dia berdekatan bisa saja matlaknya satu. Sehingga kalau sudah satu melihat, yang lainnya ikuti yang sebelahnya, nggak ada masalah. Kalau memang matlaknya satu. Nah, untuk mengetahui apakah ini matlaknya satu atau tidak, yaitu nanti ahli falak yang mengetahuinya. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.